Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan kita sudah terima pesan untuk kita terus belajar ya. Minggu ini Tuhan kasih pesan mengenali gerakan si musuh. Ya, mengenali gerakan si musuh. Nah, kalau memahami ya tentang mengenali gerakan si musuh. Kalau orang yang gemar olahraga ya, itu kan ada cabang-cabang tertentu di mana orang tuh punya ciri khas ya. Contohnya aja misalnya dalam bulu tangkis ya. Ketika pertandingan berlangsung, ada pemain-pemain tertentu mereka memiliki pukulan-pukulan yang bisa menipu lawan ya. Gerakannya itu benar-benar nggak kebaca sama lawan gitu. Sampai akhirnya menjadi sesuatu yang terkenal. Nah, kemudian karena hal itu menjadi ciri khas gitu ya, akhirnya ketika pertandingan berikutnya, lawan itu udah mulai mempelajari ya apa yang menjadi kelebihannya, kenapa dia bisa melakukan ini itu dan sebagainya. Itu dibahas sama pelatih dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya nggak mudah terkecoh lagi. Ya kalau mungkin yang lawan yang sebelumnya udah terkecoh, dikalahkan, banyak mati langkah dan sebagainya, yang berikutnya mungkin nggak seperti itu ya. Dan itu terus dipelajari ya sampai akhirnya benar-benar tahu, oh si ini nih pemain dia punya ciri khas seperti ini. Nggak cuma bulu tangkis, kadang-kadang sepak bola juga ada, tenis juga ada ya. Orang punya pukulan-pukulan tertentu yang bisa menipu lawan mainnya ya. Nah, itu di dalam hal olahraga. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin hari-hari ini karena terjadinya pandemik yang cukup berkepanjangan ya. Kita mungkin di HP sering kadang-kadang terima SMS ya, SMS entah itu pinjaman dana lah atau juga hal-hal lainnya ya, yang tujuannya adalah kita nggak jelas ya. Ini yang nawarinnya ini kan kadang-kadang kan banyak orang yang sehari-hari ini berusaha untuk membuat perusahaan-perusahaan yang ternyata perusahaan-perusahaan bodong ya. Perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri, dan ketika sudah ya mencapai tujuannya dia segera kabur atau mungkin menyatakan bahwa perusahaannya pilot dan lain sebagainya. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tuh sering kali terjadi ya dari tahun ke tahun, dan ternyata korbannya selalu ada ya. Artinya kenapa orang bisa kemakan seperti itu ya, karena memang mereka nggak paham, mereka nggak jeli, mereka nggak memahami ya. Atau juga kan kadang-kadang ada juga perusahaan-perusahaan misalnya seperti investasi ya, karena orang-orang yang mendirikannya ini punya tujuan yang tidak murni ya, sehingga itu merugikan perusahaan-perusahaan yang benar-benar memang melakukan dengan cara yang jujur. Tapi ini perusahaan yang hanya untuk keuntungan sesaat ya, mungkin mencari agen-agennya, akhirnya semuanya bukan cuma perusahaan yang terlibat ya, tapi agennya juga jadi ikut terlibat, dan yang dirugikan adalah orang-orang yang mungkin pada saat itu mereka cuma tergiur atau diiming-imingi dengan segala bonus dan lain sebagainya yang membuat mereka tertarik. Akhirnya mereka mungkin taruh uang dan sebagainya ya, dan setelah sekian lama menghilang seperti itu. Nah, itu tuh banyak terjadi. Karena apa? Ya karena mungkin mereka berpikir, aduh iya ya sekarang kondisi lagi sulit nih, usaha lagi sulit ya, otomatis keuangan di dalam keluarga kena imbasnya juga dan sebagainya. Gimana ya cara yang paling gampang? Ya kadang-kadang orang ambil cara yang singkat. Orang nggak paham, ya pokoknya ikut aja ya. Seperti itu ya, akhirnya ya terjadi timbullah mungkin hutang dan lain sebagainya, membuat orang tersebut sudah terjebak masuk di dalam perangkap karena ketidakmengertian, karena ketidakjelian ya. Tapi kan beda kalau misalnya di dalam ketentaraan, kemarin kan sudah dibahas oleh Bapak Gembala ya. Ketentaraan itu mereka dilatih sedemikian rupa, waktu mereka mau melakukan penyerangan atau mereka melakukan sesuatu, itu selalu didahului dengan analisa, atau seperti yang pernah saya sampaikan 2 minggu lalu ya, kalau seperti pasukan tertentu mau melakukan satu tugas misi, biasanya dikirimnya itu lebih dahulu dalam bentuk drone ya, di mana dia bisa memantau seluruh situasi, gerakan dan lain sebagainya di tempat di mana mereka akan melakukan penyerangan seperti itu ya. Nah, kemarin juga kan sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ya, ada intelijen dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Nah,
Saya sampaikan inti pesan Tuhan yang lebih dahulu ya. Tuhan memperingatkan kita sebagai orang percaya untuk berhati-hati terhadap segala tipu muslihat si jahat. Ya. Jadi hari-hari ini tuh namanya tipu muslihat itu terus-menerus terjadi. Ya. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan itu kan itu kan bisa berupa bukan cuma tugas pelayanan formal yang dipercayakan pada kita, atau juga sesuatu yang kita bangun yang secara tidak langsung merupakan kehendak Tuhan yang harus dilakukan umatnya, ya seperti membangun keluarga, mendidik generasi penerus dan sebagainya. Termasuk juga kan pekerjaan yang kita lakukan di marketplace, ya, di mana kita kan punya tugas menghadirkan kerajaan surga, ya tentunya di masing-masing profesi, ya. Nah ini kan sama seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia pada waktu membangun tembok, ya, karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi dengan cara yang sama, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, dimanapun Dia memanggil kita, kita bekerja untuk Tuhan, ya, untuk kepentingan kerajaan surga, ya. Nah, oleh karena itu akan menimbulkan serangan musuh dalam berbagai bentuk. Ya. Nah, salah satu alasan orang percaya yang tidak bisa bergerak dan tidak efektif dalam panggilan mereka adalah karena mereka tidak menyadari strategi musuh. Ya. Nah, di sini makanya lewat kisah yang mana ini menjadi dasar ya, diambil dari Nehemia pasal yang ke-6. Ini ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Nehemia pasal yang ke-6. Ya, ini judul perikomnya kan pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ya. Ayat yang ketiga bersama-sama kita katakan 1, 2, 3. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu ada dua hal yang mau saya sampaikan, di mana kemarin kita sudah menerima ya 2 poin dari Bapak Gembala. Untuk Bapak Ibu yang belum mendengarnya bisa melihat di YouTube atau juga di aplikasi RDMB. Ya. 2 hal yang kemarin disampaikan, pentingnya, yang pertama pentingnya ketajaman agar tidak mudah tertipu. Dan kedua pentingnya persistensi karena musuh tidak kenal menyerah. Ya. Nah pagi hari ini ada 2 hal yang saya renungkan, yang saya dapat. Ya. Bagaimana supaya kita tidak mudah masuk ke dalam permainan dari cara kerja si musuh. Ya. Yang pertama pentingnya ketajaman dan kewaspadaan, ya, terhadap hati yang lurus agar tidak mudah termakan hasutan yang tidak benar. Saya ulang, pentingnya ketajaman dan kewaspadaan terhadap hati yang lurus agar tidak mudah termakan hasutan yang tidak benar. Nah, kalau Bapak Ibu baca, perhatikan ini kan kita tahu ya bagaimana Sanbalat ya dan orang-orangnya ini mencoba untuk mempengaruhi Nehemia ya lewat utusan yang mengirim surat, sampai ke 4 kali itu selalu dengan pola yang sama dan dijawab juga dengan jawaban yang sama. Sampai akhirnya pada saat utusan yang kelima ini dikirim kembali oleh Sanbalat, yang Sanbalat lakukan sedikit dirubah, ya sedikit berbeda. Ya kalau Bapak Ibu baca di ayat yang kelima. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Ya, jadi dia bawa surat yang terbuka. Isinya apa? Ya dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja Yehuda, sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Ya. Jadi ini dilepaskanlah desas-desus, isu, hasutan-hasutan yang tujuannya adalah supaya Nehemia itu dipengaruhi. Bahkan orang-orangnya juga dapat coba untuk dipengaruhi. Ya. Dibuat sedemikian rupa, tapi apa jawaban dari Nehemia di ayat yang ke-8? Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan,
Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu jawaban yang mantap sekali ya. Itu isapan jempolmu belaka. Ya. Jadi bagaimana respon dari seorang Nehemia, dia nggak mudah untuk dihasut. Kadang-kadang kan kalau orang dihasut, apalagi sesuatu yang menyudutkan dirinya, aduh itu bisa membuat orang itu jadi down. Ya. Bisa membuat orang itu jadi lemah. Bisa membuat orang itu jadi merasa, aduh kenapa ya saya mengalami sesuatu yang nggak adil nih. Ya dalam hidup selalu aja diinin sama orang, dijahatin sama orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang membuat orang itu jadi semakin, ngapain ikut Tuhan juga, terus saja merasa mengalami sesuatu tekanan, ya, seperti direndahkan sedemikian rupa. Tapi buat seorang Nehemia, kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya itu kan selalu ada intimidasi, ya, dicolok sedemikian rupa, tapi Nehemia tidak bergeming. Dia tetap fokus dengan apa yang dia lakukan. Ya. Ini yang luar biasa. Jadi itu jawabannya itu mantap sekali. Itu isapan jempolmu belaka. Itu cuma karangan kamu aja gitu. Ya. Dan dia buktikan. Dan itu kan tidak juga mempengaruhi orang-orang yang bersama-sama dengan Nehemia membangun tembok Yerusalem. Ya. Karena kan wah ini nih orang mau bangun tembok nih, tujuannya dia mau jadi raja nih. Dia nggak mencari hal itu. Dia nggak mencari nama supaya dipuji-puji orang, ya dan lain sebagainya, atau mendapat gelar dan lain sebagainya, enggak. Tapi yang dia lakukan adalah hati yang lurus. Untuk apa? Untuk kepentingan kerajaan sorga. Kadang-kadang kan ketika orang mungkin dipercaya sesuatu, di tengah-tengah nih, aduh iya ya enak juga ya kalau aku misalnya bisa begini, aku bisa begitu, aku mau melakukan inilah. Siapa tahu namaku jadi tenar, siapa tahu aku jadi gini, jadi gitu. Kadang-kadang orang yang hatinya itu nggak lurus, ya. Mungkin pekerjaannya kelihatannya waduh luar biasa, tapi kalau hatinya nggak lurus, itu menjadi sesuatu yang bisa menjadi celah, ya, untuk musuh itu terus mencecar, ya. Jadi lewat hasutan-hasutan itu aja dia benar-benar nggak termakan sama sekali, ya. Dia tetap fokus, ya, hatinya, pikirannya untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Ya. Nah, kenapa saya katakan di poin ini adalah perlu juga kewaspadaan. Ya. Artinya ketika udah tahu jawaban itu adalah sesuatu yang benar-benar hasutan, orang itu nggak berhenti. Ya namanya Sanballat ini nggak berhenti. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, ya di ayat yang ke-10, di ayat yang ke-10 sampai ke-12. Ini bagaimana kan dikatakan waktu itu Nehemia datang ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, ya. Karena Semaya ini berhalangan untuk datang. Terus Semaya ini bilang sama Nehemia begini, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Ya, ke-11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Jadi buat Nehemia, ancaman seperti itu tidak membuat dia takut. Dia pikir, kenapa kalau orang mau bunuh aku harus jadi lari? Ya, aku nggak akan lari. Ya. Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Artinya dia mau sembunyi aja lah biar selamat. Enggak, gitu. Aku tidak pergi. Ya. Karena apa? Karena di ayat yang ke-12. Ini jawabannya keren lagi nih. Karena ku ketahui benar bagaimana seorang Nehemia bisa tahu bahwa Allah tidak mengutus dia selain dari sebuah hubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi Semaya mengatakan sesuatu bahwa Nehemia mau dibunuh, itu cuma karangan-karangan aja. Hasutan-hasutan lainnya yang coba dilepaskan gitu. Ya. Jadi mengucapkan nubuatan itu terhadapku karena apa? Karena Semaya ini dia udah disuap oleh Tobia dan Sanballat. Nah, siapa tahu mungkin lewat Semaya ini Nehemia juga bisa disuap seperti itu. Tapi Nehemia tetap hatinya lurus. Hatinya tetap fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menyelesaikannya sampai benar-benar tuntas. Ini yang luar biasa. Jadi dia nggak terjebak dengan segala hasutan apapun.
Kadang-kadang kan orang ketika mungkin melepaskan isu atau hasutan-hasutan, kita aja yang mungkin yang enggak merasa disudutkan kadang-kadang suka ikut terbawa. Apalagi kalau misalnya kita yang pernah mengalami hal tersebut, ya. Respon apa yang kita lakukan? Apakah kita terbawa? Apakah kita tetap bisa bersikap tegas? Saya nggak melakukan apa-apa kok. Yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Saya lurus, ya. Saya nggak mau dipengaruhi hal-hal yang lain. Ini yang luar biasa. Ya, karenanya ini yang pertama yang harus kita belajar. Ya. Jadi pentingnya kita punya ketajaman, kita punya kewaspadaan terhadap hati yang lurus, agar tidak mudah termakan hasutan yang tidak benar. Ya. Itu yang pertama. Nah, karena lewat ini orang-orang juga nggak terpengaruhi. Kalau kita lihat asal mula kenapa mereka mau membangun, ya, membangun kembali tembok, itu benar-benar sebuah kesepakatan bersama. Tujuannya adalah supaya mereka nggak dicela terus-menerus, supaya mereka nggak diolok-olok terus-menerus. Walaupun di dalam perjalanan membangun tembok itu mereka terima hinaan, mereka terima olok-olok, tapi mereka tetap nggak mau dimakan oleh segala hasutan-hasutan tersebut. Ya, ini yang luar biasa. Jadi mereka bersama-sama udah punya satu kesepakatan untuk membangun tembok Yerusalem ini. Ya, karena itu sesuatu yang sangat penting gitu buat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya temukan adalah pentingnya meningkatkan stamina. Stamina apa? Stamina kerohanian, agar iman kita tuh makin kuat. Ya. Ini stamina kerohanian ini sangat-sangat penting, apalagi dengan kondisi hari-hari ini, ya. Ini yang Nehemia alami. Kalau stamina kerohanian kita kendor, ya, stamina kerohanian kita menurun, itu iman kita tuh sedikit demi sedikit akan mudah goyah, ya. Goyah dan akhirnya ya bisa membawa kita ke dalam sebuah kehancuran, ya. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakuti kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi pada waktu mereka mau bangun tembok aja, mereka katakan ini adalah pekerjaan yang baik dan kita akan lakukan sebaik-baiknya, sekuat tenaga kita. Itu kesepakatan dari orang-orang yang mendukung Nehemia. Nah, demikiannya Nehemia itu merasa lebih lagi dikuatkan dengan orang-orang, sehingga dia bisa juga berkata ini, aku justru berusaha sekuat tenaga. Walaupun orang menakut-nakuti aku dengan cara apapun, aku akan lebih lagi berusaha sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk tetap menjaga stamina. Stamina kerohanian tentunya, ya. Buat kita hari-hari ini. Musuh itu kan selalu menebar yang namanya ketakutan. Caranya gimana? Caranya segala cara. Ya. Makanya kan kemarin Bapak Gembala ingatkan, ya, bahwa musuh itu nggak pernah kenal yang namanya menyerah. Mereka akan terus-menerus dengan cara apapun. Ya. Makanya perlu persistensi. Nah, begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kalau musuh aja tahu mereka bisa melakukannya dengan cara persistensi, kita itu harus lebih. Ya, ibaratnya harus lebih kuat lagi dari mereka. Bukan sama-sama gitu, tapi kita harus lebih kuat. Makanya kenapa kerohanian itu harus terus ditingkatkan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang mulai, aduh, ibadah ya, perlu nggak ya? Enggak lah, enakan di rumah. Ya, itu udah mulai mengendorkan semangat. Ya, secara tidak langsung itu udah mulai mengendorkan semangat. Sedangkan kita tahu, ya, kenapa bangsa Israel aja Tuhan sampai menghadirkan yang namanya Amalek di dalam kehidupan bangsa Israel, ya, supaya orang Israel ini terus belajar bahwa Amalek ini sesuatu yang benar-benar memang harus dimusnahkan. Ya. Karena apa? Amalek itu menyerang dengan berbagai cara, selalu menjadi gangguan buat kehidupan bangsa Israel ketika mereka melakukan perjalanan keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya, di Ulangan 25.
ayat 17 sampai 18, atau ya lebih tepatnya di Keluaran 17 ya. Ketika itu pertama kali Amalek ya menyerang ya, berperang melawan bangsa Israel. Pada waktu itu kan Musa naik ke atas gunung. Dan kemudian dibantu juga oleh Harun dan Hur. Nah, waktu Musa mengangkat tangan, itu kan bagaimana Yosua yang ada di bawah yang sedang berperang bisa mendesak lawan, mendesak Amalek. Tapi ketika mulai lelah, mulai tangannya itu mulai penat, mulai lesu, mulai turun, itu berbalik, lawan itu menyerang, seperti itu. Ya. Yang dipimpin kan pasti yang barisan depan dulu, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu baca di Ulangan 25 ayat yang ke-17-18, di sini dikatakan begini, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Ya. Jadi cara mereka ini ketika mungkin yang di depan udah letih lesu, mereka hantam bagian belakang. Makanya kemarin kita juga kan diingatkan bagaimana di dalam keluarga harus terus saling diingatkan. Ya, supaya di dalam keluarga ini jangan ada orang-orang yang mungkin dalam posisi yang sedang lemah sehingga dia menjadi incaran. Ya. Ini cara dari Amalek. Dan itu juga kan menjadi gambaran bahwa hari ini ya cara iblis seperti itu, cara musuh seperti itu. Ya. Dia menghantam, mungkin setelah pemimpinnya dihantam, ya dia hantam juga bagian belakangnya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Ini perlu menjadi sebuah perhatian yang serius gitu ya. Berapa banyak hari-hari ini orang begitu mudah menyerah. Ya. Orang-orang percaya ya ketika keadaan itu yang menimpa dirinya, dia memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Mungkin banyak yang keluar itu cuma keluhan-keluhan, sungut-sungut mungkin, ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi kan menyalahkan Tuhan, ya. Merasa Tuhan, kok engkau nggak menyatakan kuasamu, kok aku nggak ngelihat kedahsyatanmu, ya. Seperti itu. Apalagi mungkin kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan mungkin usaha karena waduh biayanya nggak tertutupi, ya. Kehilangan pendapatan, ya. Itu membuat orang kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mungkin kalau dia staminanya benar kuat, dia akan bangkit, ya. Dia akan lakukan segala sesuatu, pokoknya saya harus bisa. Tapi ada juga kelompok orang-orang yang melihat keadaan seperti itu, orang lebih memilih diam, nggak melakukan apa-apa. Ah udahlah begini aja lah, ya, nyaman gitu. Ya. Padahal kan kita kemarin minggu lalu kita dengar pesan Tuhan, ya, merasa nyaman di tengah ketidakamanan. Nah itu kan perlu diwaspadai, ya. Tapi bisa kita lihat kan kalau bagaimana seorang Nehemia, sikapnya berbeda sekali. Ketika mungkin masalah datang bertubi-tubi, ya, itu justru nggak mengendorkan semangat dia, nggak sama sekali mengendorkan keinginan dia untuk benar-benar fokus, ya. Tapi dia benar-benar, wah justru malah makin semangat. Cara dia kan dalam menghadapi segala sesuatu itu dengan cara strategi yang luar biasa. Waktu dia membangun tembok aja dia secara diam-diam dia pergi menyelidiki. Oh ini pintu gerbang mata air. Oh ini pintu gerbang apa. Dia harus melakukannya caranya gimana ya. Dia udah lakukan dulu. Ya kayak kita tuh survei. Dia melakukan sebuah analisa yang tidak diketahui oleh orang-orang. Oh ini harus begini, oh ini harus begini. Jadi itu sebuah hal yang luar biasa. Begitu dengar ancaman dia nggak takut. Justru dia tingkatkan lagi. Ya. Kerohanian dia tingkatkan lagi. Makanya ini luar biasa jawaban-jawaban dari seorang Nehemia ini begitu luar biasa. Dan akhirnya apa? Yang kita lihat dampaknya. Dampaknya ketika segala sesuatu itu benar-benar sudah dikerjakan ya sebaik mungkin oleh Nehemia, orang-orang dipermalukan. Ya. Nah ini yang harus
menjadikan sebuah acuan buat kita. Ya, acuan buat kita bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ya dipercayakan apapun yang hari-hari ini Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita sering mendengar ya omongan-omongan orang dari luar, ya, yang menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Kita nggak usah takut. Ya, kita nggak perlu takut karena Tuhan pasti ada di pihak kita ketika kita benar-benar sedang melakukan kehendak Tuhan. Ya. Pasti ada pembelaan dari Tuhan. Ya. Dan orang-orang itu akan dipermalukan. Seperti apa yang terjadi di dalam zamannya Nehemia, ya di ayat yang ke-16. Nehemia pasal yang ke-6. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Ya. Ini yang luar biasanya, karena sebuah sikap yang ditunjukkan oleh Nehemia, ya, di mana dia selain dia harus menguatkan imannya secara pribadi, tujuannya adalah apa? Kalau dia kuat, dia kan bisa menguatkan orang-orang yang menjadi bawahannya, orang-orang yang mendukungnya. Dia bisa kuatkan lagi mereka. Mungkin ada di antara mereka yang lemah. Tapi kalau dia tidak meningkatkan staminanya, ketika dia melihat mungkin orang-orang di bawahnya, aduh dalam kondisi begini, dia sendiri dalam kondisi misalnya kekurangan sesuatu, bagaimana dia bisa menguatkan orang? Ya. Tapi ketika orang melihat, wah Nehemia aja melakukan hal ini ya luar biasa, orang itu akan ikut terpacu. Harusnya seperti itu. Ya. Nah begitu juga kita hari-hari ini gitu ya. Kita harus terus meningkatkan stamina kerohanian kita. Jangan sampai kendor. Tujuannya adalah apa? Ya pasti supaya iman kita tetap kuat. Ya, menghadapin segala badai masalah apapun. Pengharapan kita cuma hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah mari jemaat Tuhan pagi hari ini kita harus terus tingkatkan ketajaman, kewaspadaan terhadap segala isu, hasutan apapun, ya, yang tidak benar, yang tentunya tetap menjaga hati kita tetap lurus di hadapan Tuhan, tetap murni di hadapan Tuhan. Ya. Terus tingkatkan kerohanian kita, jangan sampai kendor, tapi justru harus semakin hari semakin kuat, supaya kita dapat mengalahkan segala siasat dari si musuh. Tuhan Yesus memberkati.